Untuk membahas praktek dokter gadungan yang baru terungkap setelah 2 tahun, kita bahas sore ini bersama dengan Siti Nadia Tarmizi, Kepala Biro Komunikasi dan Pelayanan Publik Kementerian Kesehatan. Sore Bu Nadia. Sore Mbak Audrey, salam sehat. Salam sehat Bu Nadia. Jadi apa sih evaluasi dari Kementerian Kesehatan soal adanya dokter gadungan yang praktik di beberapa rumah sakit, bahkan sempat menjadi direktur utama juga nih? Iya, tentunya Mbak Audrey kita cukup prihatin ya dengan adanya kejadian seperti ini. Apalagi kita ketahui ternyata yang bersangkutan ini sudah melakukan aksinya bukan hanya satu kali, bahkan sudah beberapa kali dan sejak 2006 bahkan ya dikatakan. Nah, tentunya ini yang harus kita ingatkan kembali kepada seluruh fasilitas pelayanan kesehatan, baik itu pemerintah maupun swasta, klinik ataupun rumah sakit ya, bahwa dalam melakukan perekrutan tenaga kesehatan bukan hanya dokter, itu tentunya harus betul-betul diperhatikan. Pertama adalah kita tahu dalam proses perekrutan memastikan dulu secara administrasi ini adalah benar. Jadi ijazah, kemudian foto, kemudian melakukan konfirmasi itu harus dilakukan oleh tentunya Vaskes yang akan melakukan perekrutan. Yang kedua tadi, karena kita berbicara mengenai ada suatu kompetensi khusus ya dari tenaga kesehatan untuk dia melakukan tugas dan pekerjaannya, maka proses yang kita sebut sebagai uji kompetensi atau kredensial yang dilakukan oleh rumah sakit, oleh tim khususnya komite medik ya dalam hal ini yang bertanggung jawab di dalam aturan yang sudah kita tetapkan itu harus dilakukan supaya hal-hal seperti ini tidak terjadi. Karena proses kredensial itu memastikan secara teknis kalau misalnya dia melamar sebagai dokter Oke. spesialis penyakit dalam, itu benar-benar betul dia bisa lakukan. Berarti bisa dibilang ada lemahnya pengawasan atau kurangnya mungkin pada saat cross check kembali begitu? Ya, artinya dua hal ya yang harus kita lakukan. Artinya proses perekrutan yang memang harus dilakukan secara lebih teliti dan lebih berhati-hati ya. Eh, Pertama jelas dari sisi administrasi karena yang bersangkutan ternyata sudah pernah dihukum atau divonis ya hukuman pidana dan itu sebelum-sebelumnya tidak diketahui. Yang kedua adalah memastikan ya di database yang ada di seperti misalnya dia adalah anggota sebuah organisasi profesi atau di konsil kedokteran, apakah betul yang bersangkutan memiliki SIP dan STR yang sama dan ini bisa kita lihat di fotonya itu sama apa enggak dengan yang melamar dengan kita. Jadi proses yang Oke. seperti ini, proses kredensial baik dari sisi administrasi dan maupun dari tenaga teknis, ini yang harus dipastikan betul-betul Baik. dilakukan tahapannya oleh Vaskes tersebut. Berarti harus diperhatikan betul ya administrasinya dan lain-lainnya sebelum dokter itu melamar di sebuah rumah sakit ya. Terima kasih Bu Siti Nadia Tarmizi, sehat selalu Bu Nadia. Sama-sama, Pak Andre.